twist sesapo ya ko makutupale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilannya gampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasionalnya. Weh, magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Saribata malam beriku di mana saja berada sahabat budaya. Kita berjumpa di siang hari ini seperti biasa di obrolan UMKM dan alhamdulillah saya di siang hari ini sudah bersama dengan owner Aidan Shop dan admin Mimish Pisa Mangerangi. Dan hari ini kita akan bicara tentang menjemput peluang usaha melalui smartphone dan menjadikannya sebagai ladang rezeki. Oke, kayaknya topiknya ini mengajak kita sahabat budaya untuk bagaimana kita berusaha menjemput peluang. Kapan peluang ada ya harus dijemput begitu ya. Oke, baik kita bersama Indah Sukmarini. Assalamualaikum Ibu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Indah? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Ibu Indah, kita akan bicara terkait dengan UMKM yang kita dirikan. Nah, boleh tahu sejak kapan ini Aidan Shop itu ada dan juga Mimi Pizza Mangerangi? Kenapa namanya itu juga? Terus kapan berdirinya? Boleh. Bismillah. Aidan Shop itu saya dirikan tahun 2018. Dan kalau Mimi Pizza itu dia openingnya baru-baru aja tanggal 28 Juni 2024. Oh begitu. Iya. Lalu kalau boleh juga ini diberitahukan di antara produk ini itu di mana dijual atau juga kapan pastinya itu yang yang laku yang mana begitu? Kalau saya kebanyakan online. Kebanyakan online. Shop. Oke. Karena memang belum ada toko offline, jadi saya manfaatkan handphone sebagai jalan untuk menjemput rezeki saya. Okay. Dimana saya lihat ada peluang, kita bisa gunakan smartphone untuk menghasilkan uang dari rumah tanpa harus ninggalin anak, tetap urus anak, begitu. Oh begitu, jadi usaha jalan, rumah tangga juga jalan ya. Oke, baiklah, kita mau tahu juga nih produknya itu tadi saya sempat melihat ada pizza. Iya benar. Pizza itu ada beberapa rasa atau satu rasa saja atau bagaimana nih pizzanya? Pizzanya ada 9 varian rasa. 9 varian rasa. Untuk ukurannya dia ada 2. Ada medium dan ada small. Oh small, oke. Lalu harganya berapa kalau boleh tahu? Kalau small itu dia mulai dari 40 sampai 50 ribu. Boleh diperlihatkan di kamera mungkin angka terus dalamnya? Ya itu maksudnya. Kalau yang mediumnya dia itu start dari 68.000 sampai 80.000. Begitu, iya itu ya. Oke, baiklah sudah jelas kelihatan. Oke, baik. Kalau bicara mengenai produk yang lainnya, nah saya lihat ada beberapa produk. Produk apa saja itu yang ada tampak di sana? Kalau ini ada produk herbal kewanitaan, dia itu pil Mimi Manjakani dan sabun kewanitaannya ada sabun Mimi Manjakani dan ada sunscreen. Kebetulan produk ini satu owner dengan pizza. Oh satu owner dengan pizza. Sebelum keluarnya pizza, ini produk pertamanya. Produk pertamanya kita. Itu dari bahan apa boleh tahu yang produk tersebut? Ini apa namanya? Mimi Manjakani. Iya Mimi Manjakani. Kenapa namanya Mimi dulu? Saya lupa. Kenapa namanya Mimi? Kalau ini Mimi nama ownernya. Nama ownernya sebenarnya itu Irene Rizky Ananda, tapi Mimi itu panggilan akrabnya.
teman-teman ke beliau. Oh begitu. Oke, baiklah. Kalau juga ini itu bahannya dari bahan alami ya? Iya, herbal, Herbal ya. manjakani. Oh, manjakani. Oke. Kalau yang botol, saya tertarik dengan botol yang warna coklat. Itu apa produk apa itu juga? Kalau itu minuman, itu produk saya yang saya jual di Car Free Day. Oh begitu. Car Free Day saya Yusuf. Karena selain saya jualan online, saya cari kesibukan daripada saya cuma jalan ke Car Free Day, habiskan uang. Bagaimana kalau saya cari hiburan sambil menghasilkan? Ah begitu. Lalu itu apa sebenarnya isinya? Ini dia coklat. Coklat. Es coklat dengan campuran yang lain dengan bahan-bahan premium. Oh begitu. Ini apa istilahnya orang biasa bilang pol apa ya? Saya lupa lagi ada jualan minuman yang seperti itu. Ada istilahnya ini. Aduh. Oke deh kita lupakan saja. Tapi yang intinya itu coklat ya. Iya. Oke baiklah. Kalau per satu botol itu harganya berapa? Kalau Mbak Indah? kalau di Car Free Day itu saya bukan kemasan botol. Ini kalau kemasan botol begini kadang hanya request tertentu baru saya readykan yang botol. Iya. Karena saya lihat di Car Free Day itu targetnya orang suka yang harga lebih terjangkau. Benar. Makanya saya kemas di kemasan gelas. Oh gelas. Dan saya bandrol dengan harga 10.000. Itu gelasnya seperti apa? Dia Setinggi? gelas ukuran 16 OZ. Itu. Jadi 15.000 jualnya. Enggak, 10.000. 10.000. Kalau yang di Car Free Day, kalau yang begini dia permintaan khusus 15.000. 15.000. Kebanyakan kalau ada yang mau event kan atau ada acara dia bilang minta yang botol aja. Apalagi kadang juga di Car Free Day ada yang mau tapi dia chat memang toh malamnya dia bilang Kak tolong bawain yang botol ya soalnya ada anakku ikut. Tahu kan kalau anak-anak itu ribet kalau pakai gelas, pakai pipet nanti tumpah. Oh jadi di Car Free Day tidak menjual itu. Kenapa tidak punya inisiatif untuk pakai botol juga di Car Saya Free Day? pernah coba tapi kebanyakan orang kan lebih senang kalau yang harganya lebih murah dan kan rasa juga tetap sama. Oh begitu. Dan kalau di Car Free Day kebanyakan dan mau langsung diminum gitu habis olahraga. Iya, oke, baiklah. Jadi itu ya, Car Free Day kalau boleh tahu setiap hari Minggu, Iya. jam berapa bukanya? Di Car Free Day saya itu di Car Free Day Syekh Yusuf, Goa. Iya. Hari Minggu saya itu ke sana kadang jam 4 saya sudah jalan. Jam 4 subuh? Iya. Oh, Car Free Day-nya Goa. Car Free Day-nya Goa kan sebenarnya mulai sudah sholat subuh, tapi kan saya harus jualan, harus prepare di sana dan saya hindari macet kan. Sepanjang jalan tempatku itu termasuk agak jauh, banyak melewati tenan-tenan begitu kan. Jadi sebelum mereka datang saya harus rasanya mau berangkat duluan deh supaya jalanku tetap mulus, tidak kena macet. Jadi saya lebih pilih berangkat lebih cepat sebelum sholat subuh. Kalau di tempat itu jalan apa Car Free Day-nya? Kalau saya lokasinya di Jalan Agus Salim sampai di Tamarunang. Tamanurung. Tamanurung Iya. di Goa itu. Di Goa. Oke. Dan lokasi jualan saya itu di Tamanurung, pas depan kantor Bapenda Goa. Oh, di situ ya. Jadi selalu juga ada Car Free Day di sana ya, Iya. setiap minggunya. Alhamdulillah sekarang sudah setiap minggu dan dikelola langsung sama di Sprindak. Oh, Jadi alhamdulillah. aman, bukan UMKM-nya aman Ya, di sana ada ratusan penjual. Oh iya, Ada termasuk. hampir 500-an. Wah, banyak ya. Iya. Kayaknya jangan hanya ke sini saja, warga Makassar Iya. juga harus ke sana jalan-jalan ya. Malahan banyak yang chat saya toh mau jualan juga. Saya bilang kalau di data Desperindak itu sudah full, tapi boleh langsung ke kantor siapa tahu masih ada kan. Numpang dong di tempatnya Iya. Ibu Indah maksudnya. Mungkin begitu kira-kira ya. Kan Mbak Ibu Indah sudah punya toko sendiri, artinya tempat sendiri. Iya. Saya numpang ya Ibu Indah, bisa tidak ya? Aduh, nanti saingan produk kita ya. Bercanda. Kemarin aja saya punya Iya. teman kan, ada sekarang itu yang jualan minuman yang pakai sepeda listrik itu. Iya benar. Kebetulan kemarin saya ngantuk, saya chat teman,
Saya mau ngopi dong, langsung bilang, oh tunggu saya mau ke Car Free Day tapi hujan. Pas saya lihat tuh, kebetulan di depanku itu kosong. Saya tawarkan lah, di situ saja mangkal. Depanku, enggak apa-apa. Enggak apa-apa jika kita jualan minuman, saya jual di sini, bilang enggak apa-apa. Karena rezeki beda-beda. Rezeki beda-beda. Betul. Yang penting kan usaha kan. Betul, itu setuju saya. Oke, beberapa tadi sudah dijelaskan sama Ibu Indah. Nah, jual produknya ini kita bilang online. Iya, benar. Nah, melalui apa biasanya, WA kah, Facebook atau IG? Saya promosinya di FB, Facebook. Namanya apa? Indah Sukmarini. Indah Sukma Arini. Sukmarini. Oh, Indah Sukmarini. Terus ada dalam kurung Aidan Shop. Aidan Shop. Lalu kalau itu IG dan Facebook sama Kalau akunnya? IG-nya Indah Aidan Shop. Indah Aidan Shop namanya. Kalau WhatsApp boleh dihubungi melalui nomor berapa? 082 396 230 Ya. 045. Oke, baiklah. Oke, kalau bicara tentang produk tersebut, nah pasti kan tidak semudah membalikan tangan. Benar ya. banget. Otomatis kan ada beberapa pelatihan yang diikuti. Boleh diceritakan pelatihan apa saja yang sudah Ibu ikuti? Ibu Indah? Sejauh ini baru beberapa pelatihan yang saya ikuti. Saya pernah ikut di eventnya Mama Luna, Momspreneur Makassar. Dia itu diadakan per 3 bulan. Per 3 bulan. Oke. Terus selain itu saya juga ada di komunitas LPK Lunarika. LPK Lunarika. Semua UMKM juga ada di sana. Iya, ada beberapa UMKM yang sudah tergerak hatinya untuk ikut situ. Sebenarnya event-event apa yang biasa diikuti nih? Kalau ada acara-acara apa saja? Ya Di begitu. mall atau di mana? Bukan. Oh tidak. Enggak. Acara kantor baru Iya. ada. Kayak MMS begitu yang kasih motivasi, kasih pelajaran, bagaimana kita berdagang dengan baik, strategi marketing, adab-adab kita di media sosial itu harus bagaimana, membangun personal branding. Secara kita kan ini dikenal hanya melalui online, Betul, jadi kita iya. harus permantap itu personal branding kita di sosial media. Apa contohnya lah? Contohnya kan kalau kita sering ceritakan bagaimana diri kita, sama kayak saya jual produk Mimi toh, orang langsung kenal, oh Indah yang produk Mimi itu kah? Oh berarti saya sudah terbranding, orang sudah kenal saya sebagai penjual herbal. Selain sekarang itu orang jual lebih kenal, oh Indah Mimi pizza, begitu. Begitu. Walaupun baru didirikan ya, baru dibuat ya. Karena mungkin saya sudah lama bergelut di FB, sudah lama maksudnya belum lama bagaimana sih, tapi lumayan lah karena dari 2018 saya mencoba bangun personal branding saya agar orang-orang bisa tahu apa yang saya jual dan ketika mereka mencari dia langsung bisa ingat, oh ada kayaknya di Kak Indah dijual itu, bolehlah dihubungi itu. Begitu. Oke, kalau bicara tentang personal branding, nah kalau produk sendiri bagaimana mempertahankannya agar supaya orang itu bisa tertarik membeli lagi begitu? Apakah harus rayuan maut atau apa? Kalau kami sih tetap utamakan kualitas. Kualitas. Okay. Saya jual beberapa produk. Yang pertama saya harus tahu kualitasnya dulu bagaimana. Karena saya harus pelajari produknya bagaimana. Karena saya mau pasarkan. Otomatis kan calon customer bertanyanya ke saya soal produk itu. Jadi bagaimana saya sebelum terjun di produk itu saya harus tahu kualitasnya bagaimana. Dan kalau memang produk itu bisa saya pakai dulu. Saya coba rasakan manfaatnya dan putuskan untuk jual. Begitu. Jadi lebih ke diri sendiri dulu percobaannya ya. Karena ketika kita sudah tahu, kita lebih mudah menjelaskan ke orang lain. Kita tidak boleh menjual ya asal jual, tidak. Jangan cari keuntungan saja, tapi bagaimana kita berbagi manfaat ke orang lain tentang apa yang kita jual. Agar orang-orang bisa lagi RO, repeat order. Dan tetap berikan pelayanan terbaik kepada
calon-calon customer kita. Entah itu dia hanya bertanya dulu. Biasa kan begitu, iseng-iseng banyak ya, Iseng-iseng banyak. iseng-iseng berhadiah maksudnya. Berhadiah. ada Kan seperti begitu itu. kan, ada yang tipe kalau bertanya dulu, nanti dia butuh Pak baru order kan. Ada yang juga pas butuh baru bertanya langsung order. Iya. Ya kita sebagai penjual tetap melayani dengan baik. Mhm. Percaya saja, minimal orang sudah tahu kita itu jual produk ini. Jadi ketika mereka mencari, dia bisa ingat kita. Oh, di sana jual, di sana Maki deh. Live-nya biasa di Facebook jam berapa atau ada jam-jam tertentu? Kalau saya jarang live. Saya kebanyakan promosi. Kenapa tidak live di e-commerce yang lain kayak TikTok dan lain sebagainya? Enggak. Tapi saya tetap punya toko di TikTok, toko di Shopee. Saya tetap ada toko di situ. Jadi yang customer saya yang jauh-jauh kan kadang ada promo ongkir di situ. Jadi Iya. mereka order lewat situ aja. Boleh tahu customernya dari mana saja ini? Sudah sampai di Sorong, saya punya tim di Sorong. Kayak produk Mimi ini, Iya. saya punya tim di Sorong. Oh, sudah? Sudah, alhamdulillah Oh, iya, sampai di tahu. sana. Tahun berapa ada di sana? Mereka join itu tahun 2020 mereka. Oh iya, join dengan produk Iya. Mimi itu ya. Itu tadi kita bilang apa, sunscreen? Iya, Dan sunscreen, untuk- sabun kewanitaannya, sabun Mimi dan pil Mimi Manjakani. Oh, itu semua untuk perempuan ya? Iya. Nggak ada untuk laki-laki? Itu sunscreen bisa dipakai laki-laki kok. Oke. Kan Itu cuma pelindung matahari, sinar UV dan iya. menangkal radikal bebas. harganya berapa kalau boleh tahu setiap produk Kalau itu? di produk Mimi alhamdulillah semuanya terjangkau. Dari sunscreen itu dia 50.000. Kalau Berapa mili atau gram? dia 30 gram. Kalau sabun Miminya cuma dibanderol dengan harga 37.000. Kalau pil Mimi Manjakaninya 70.000. Oke. Itu produknya sudah BPOM atau Alhamdulillah. produk-produk apa yang Alhamdulillah sudah aman. Oke, aman semua ya. Iya. Dan produk Mimi ini bukan produk baru karena Mimi Manjakani ini sudah ada 9 tahun. Oh, lumayan. Sudah dipercaya lah. Iya, alhamdulillah. Banyak customer ya. Customer yang sudah coba selama dia konsumsi rutin sesuai aturan kami. Alhamdulillah sudah bisa rasakan khasiatnya. Kalau pizzanya sendiri, itu kan pizza juga punya produk yang harus diakui begitu. Apa yang sudah ada dimiliki atau Sertifikat halalnya sudah ada. Oke. Kami buat pizza itu utamakan kualitas. Rasanya bisa diterima semua kalangan karena dia lebih ke lokal. Beda dengan brand-brand lain toh. Kadang ada orang yang nggak suka pizza tapi setelah coba Mimi pizza ini alhamdulillah katanya enak ya, bisa diterima di lidahku begitu. Kebanyakan karena beberapa orang-orang sekitarku yang tidak suka pizza setelah coba ini alhamdulillah mereka suka. Gitu ya. Oke, bahannya itu yang tadi saya bilang ada daging ayam Iya. atau ada rasanya? Kami punya 9 rasa. Dia ada topping daging, ada juga yang chicken, ayam, ada keju-kejuan, ada yang buah, pizza buah juga. Ada juga tuna. Jadi tergantung selera orang maunya yang mana. Oh, begitu. Kebanyakan nih pilihnya yang rasa apa? Kalau sejauh ini saya melihat yang topping beef sausage, Beef. carbonara, Korean bulgogi, dan black pepper chicken. Itu kebanyakan yang pesan. Kebanyakan itu. Oke. Kalau mau pesan ke Ibu Indah sendiri, itu berapa lama harus dipesan sebelum kita mau pakai? Umpama saya maunya makannya hari ini, saya pesannya umpama makan siang jam 12, saya harus pesan sejak dari jam berapa? Kalau outlet kami itu buka jam 11 Siang. iya, Oh, begitu. sampai jam 9 malam. Dan itu sudah ready memang. Iya. Nanti, Semua rasa maksudnya. Iya, alhamdulillah. Oh, jadi Selalu jam di-ready-kan. 11 itu sudah. Iya. Dan itu dipanasin, Mbak Ibu Indah. Nanti kalau ada sudah order baru dibuatkan. Jadi kita fresh. terus, enggak pernah buat kalau belum ada yang pesan. Jadi harus fresh. Oh, begitu. Sampai di tangan customer kita usahakan tetap hangat. Tetap panas. Hangat sampai di sana dan bisa dinikmati.
sama customer kami. Iya tahu, alhamdulillah. Jadi harus, tapi kan lama nunggunya Ibu Indah. Iya lumayan. Dia bisa sekitar 15 sampai 25 menit. 15 sampai 25 Iya, menit. karena kan kita mau ciptakan yang memang betul-betul masa jadinya. Seperti itu ya. Oke baik, saya akan hadirkan dulu kelong Ibu Indah. Kita jeda dulu. Lebih ke lagu, nanti akan kembali saat lagi. Siang Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita bersama Ibu Indah kembali, owner dari Aidan Shop dan admin Mimi's Pizza Mangerangi. Oke, kita melanjutkan. Tadi sudah dijelaskan beberapa produk yang dijual dengan rasanya dan juga izin yang sudah dipegang oleh Ibu Indah dan teman-temannya, itu produknya, dan alhamdulillah
sudah ada produk BPOM atau BPOM yang produk untuk pro wanita ya. Kita melanjutkan. Ibu Indah, kalau event biasanya ikut event-event di Goa itu ada juga diadakan biasanya, atau di Makassar juga ada pernah ikut event? Pernah ada event kayak yang di Monumen Mandala kan. Saya ikut waktu kebetulan itu hari belum ada pizza. Jadi saya cuma ikut yang untuk es coklat ini aja. Es coklat itu Dengan saja. teman itu hari kebetulan teman yang bawa cemilan, saya bawa minumannya. Oh begitu. Ke partner kan kadang ada info bilang ayo deh ke situ, langsung boleh. Ya. Oke. Dan pada saat event sendiri, apa yang biasa terjual di tempatnya Ibu Indah sendiri? Ya itu es coklat itu. Dan kalau Mimis Pizza ini juga sudah beberapa kali ikut sponsor di event MMS itu. Oh ya tahu. Dan sebelum ada Mimis Pizza ini produk sunscreennya juga pernah jadi sponsor di sana. Iya tahu. Nanti mudah-mudahan bisa jadi sponsornya kita. Alhamdulillah, amin. Semoga rezekinya lancar gitu Amin, ya. Allah. Oke, Ibu Indah, lagi dengan perjalanan yang ada ini, produk yang ada bantuan tidak dari mungkin pemerintah atau bank, boleh diceritakan? Alhamdulillah sampai saat ini Belum ada. Oke. Modal berapa dulu waktu pizzanya itu? Kalau pizza ini saya yang kelola itu cuma dipercayakan kelola. Oh, kelola. Sama oke. ownernya kan. Kebetulan saya kenal dari produk kewanitaan ini. Itu hari kan dia pusatnya di Sudiang. Saya datang ke grand openingnya. Saya secara tidak langsung saya itu hari ikut membantu lah. Dan dia bercanda dia bilang, kita mau deh jadi kasirku di sini. Jadi saya bilang, nggak mau kak, jauh sekali Sudiang ini kau, saya di Goa. Ujung pukul ujung Kalau ada Sudiang ini kau, saya di Goa sudah bilangi suaminya. Ku bikinkan kau kamar di sini. Sembarang aja kami deh, biar masa di Goa. Tapi setelah itu pas opening kan itu saya buka just tip. Saya tuh begitu Mbak. Saya senang just tip. Kalau ada produk yang baru atau yang banyak diminati, sedangkan susah orang-orang dapatkan, saya open just tip begitu. Jadi kebetulan itu hari opening Mimis Pizza di Sudiang, saya buka just tip. Dan dari situ, ternyata banyak yang mau. Saya dua kali open just tip itu hari. Dari Sudiang ke Goa. Dari Goa ke Sudiang. Oh, dari Goa ke Sudiang. Saya kan Oke. Dan just tip kedua itu saya tembus 33 pen. Wah, banyak ya. 33 pen dengan kesabarannya customerku menunggu saya karena biasa Berapa lama itu menunggunya biasa? Kan Karena cerita kan- dulu biasa, cerita dulu Iya deh. lama tuh kan saya kan just tipnya itu kadang siang baru ke sana. Tapi kan orderanku banyak jadi otomatis bukan orderanku saja yang dikerja, ada pembeli lain kan di Iya, sana jadi kadang sampai malam. Saya sampai tengah malam itu hari. Untungnya customerku sabar semua. Dan ini kan termasuk pizzanya yang rotinya lembut. Kita pakai roti oke. Jepang. Jadi dia biar bermalam tetap lembut. Walaupun itu dipanasi di Iya. microwave Iya. ya. Karena just tip kami tuh ada sudah sampai ke Topoyo, Mamuju. Jadi kalau customer mau nikmati hangat-hangat boleh dipanaskan. Supaya itu mozzarellanya meleleh kembali kan. Jadi iya, lebih iya. nikmat lagi. Oke, bantuan sudah, eventnya sudah juga. Nah, kalau punya usaha kan otomatis adalah suka dan dukanya. Apa sebenarnya? Suka mau dulu deh kalau begitu. Sukanya apa? Dapat cuan gitu ya. Ya, otomatis itu tuh ndak munafik, orang butuh uang. Kita kerja ini Iya, kerjanya jam berapa? Saya mohon maaf tadi kalau jadi adminnya atau owner adminnya Mimi Pizza itu bagaimana? dia jam 11 yang sampai 11 jam tadi kita 9. bilang. Oh iya.
Walaupun itu pesannya kita dari jauh-jauh hari. Iya, tetap kecuali kalau memang ada urgent betul kan, nggak bisa bilang oke lah saya usahakan toh. Kalau memang orang mau buru-buru sebaiknya pesan lebih awal supaya saya bisa prediksi juga kan. Kadang saya kan kalau belum pi dekat jam 11 santai-santai mak dulu deh, belum pi juga. Jadi ya tapi yang kenal Tapi paling tidak kan ada di tempatnya dulu. iya, ada Ji. Saya bilang kan jam 11 pi juga buka. Ya santai-santai mak dulu deh. Jadi kadang tapi teman-temanku yang tahu itu kadang kan mereka bawa ke kajian. Oh, teman tak biasa. Begitu jadi datanya memang Kak Indah. Saya mau makan ini jam 12 jadi harus ada jam 12. Oh iya Pak, jadi sebelum saya buka outlet itu saya prepare memang siapkan orderan mereka. Jadi pas sudah mau dikirim, saya buka outlet datang Gojek ambil ki. Jadi pas sampai di tempat tujuan. Karena rata-rata teman yang di Goa pesan juga di saya meskipun jauh. Begitu. Walaupun di Sudiang dia tetap bilang Kak Indah lewat kita mau deh supaya kita mau deh kayak bilang lewat kita mak deh pesan bilang sembarang Ji. Padahal ini kan outletnya Mimi Pizza sudah tersebar di Makassar ini sudah ada beberapa titik. Ya. Di Goa juga sudah ada titiknya di Jalan Poros Malino, ada di Hertasning, ada di Pontiku, ada di Mangerangi dan di Sudiang kan pusatnya. Ada juga yang baru-baru ini di Maros. Oh, di Maros. Jadi ada semua di Sudah sana. 6 outlet. Ya, alhamdulillah. Ya. Terus kalau bicara tadi belum sampai selesai nih, suka dukanya. Nah, sukanya apa? Jadi seorang admin dari Mimi Pizza Mangerangi, owner dari Aidan Shop sendiri. Jadi sukanya dapat pengalaman baru. Kan baru terjun di dunia pizza ini, jadi dapat pengalaman baru, dapat kenalan baru. Itu aja sih Mbak. Saya kan senang ketemu sama orang. Iya, begitu. tahu. Senang kan. Tapi saya tipikal orang yang malas kemana-mana, tapi senang ketemu orang. Senang ketemu orang. Tapi bicara kurang maksudnya. Oke. Baik. Oke. Kalau dukanya itu apa ini? Duka dalam berjualan ini sendiri. Duka dalam perjalanan ya. Bagaimana ya, kadang kan namanya penjualan itu naik turun ya. Ya. Kadang sepi, kadang ramai kayak banget. grafik ya. Begitulah. Jadi ketika ada kan dibilang tanggal tua toh, pasti agak turun sedikit. Iya, tapi swasta sudah terima gaji kalau tanggal tua. Tanggal 25 tuh swasta terima gaji. Iya. Kalau PNS itu ASN itu terima gaji tanggal 1. Tapi lebih banyak mana? Lebih banyak mana ini kalau penjualan di tanggal muda atau tanggal tua? Lebih banyak di tanggal muda sih. Oke, lanjut. Dan dukanya lagi itu kalau orderan lewat Grab atau Gojek. Masya Allah dia buru-buru sekali. Itu kayak dikejar bagaimana kita itu tuh. Dia sudah baru sementara dia datang nih. Bu sudah jadi. Baru masuk orderannya Pak. Baru sementara di kerja. Lama kah? Nggak tunggu makin di kadang ketemu. Ya begitunya, yang dukanya begitu tuh. Kita ini sebenarnya sudah semaksimal mungkin ingin tepat waktu begitu, tapi namanya kadang ada kendala kan. Kenapa tidak membuat mohon maaf ini kan maunya fresh ya, keluar dari oven begitu. Kenapa tidak membuat langsung pada saat di siap memang Kak D ini beberapa produk sebelum Gojek itu datang dan lain sebagainya. Jangan nanti tinggal dipanasin begitu. Kenapa tidak seperti itu? Mau. Itu kan enggak fresh. Karena pizza-pizza mohon maaf ini yang lain ya, yang ada itu mereka seperti itu. Kami enggak. Oh, tidak. Kami mau fresh. Alasannya kenapa? Biar lebih enak kan dan pastinya begitu. Mereka bisa rasa pas hangat-hangatnya begini ya rasanya. Iya, tapi kan kalau mohon maaf ya yang online itu ojek itu kan mereka kadang-kadang lama mau kak lagi itu mau kak lagi ke sana jauh nah. Awalnya saya sempat ngeluh nih. Iya. Marah-marah lagi tuh Gojek. Kan saya ini kan basicnya online, jarang ketemu orang tuh. Iya, oke. Tapi lama kelamaan kok enggak saja kalau marah-marah itu pura-pura tidak dengar saya. Yang penting saya selesaikan saja orderannya. Ini orang yang penting tidak di cancel. Berapa karyawan kalau boleh tahu di sana? Kalau total karyawan di Mimi Pizza semua itu di semua outlet itu ada 15. Semua outlet. Tapi kalau di outlet tak berapa? Ada 2. 2 kita sama teman tak? Iya. Oh, begitu. Dan ini kalau ya itu tadi ya dukanya ya banyak yang dikasih buru-burunya itu aja.
buru-burunya itu dukanya. Oh itu dukanya Iya, dikasih buru-buru Ki. Kadang kan customer tidak mau mengerti, mau segera, padahal kan kami melayani banyak, bukan cuma mereka saja. Di situ aja dukanya. Dijelaskan tidak sama mereka bahwa saya kan buatnya itu fresh by oven. Iya, saya begitu. jelaskan begitu. Kadang ada yang mengerti, kadang juga yang bilang, oh iya paling, atau mungkin kalau dia buru-buru sekali bilang, nanti pidai lain kali. Dan saya enggak apa-apa. Begitu. Kalau biasanya ada yang beli langsung ke outlet tersebut. Iya, yang sudah tahu kan datang ke langsung. Tapi kebanyakan sih karena saya kan tidak mau melihat mereka menunggu, karena di Mangerangi itu sistemnya dia take away, bukan makan di tempat. Kalau yang mau makan di tempat itu di Sudiang. Take away, jadi kebanyakan dia ambil kontakku saja, terus dia chat, Kak, buatkan ini, kalau sudah jadi saya info ya, saya datang. Jadi pas saya sudah keluarkan dari oven, saya info nih, ini sudah bisa dijemput atau mau digojekkan atau mau dimaksimkan. Dia bilang, oh iya. Kebanyakan sih begitu. Kebanyakan begitu ya. Ada tidak yang biasanya pesannya sampai berlusin-lusin dan itu tiba dadakan begitu? Pernah ada. Nah itu dia, itu juga salah satu dukanya ya. Dukanya. Pernah ada mau 10 pen itu hari. Rasa apa? Kan pastinya kalau beda-beda rasa itu kan otomatis dia beda pengerjaan ya, atau sama dengan durasi waktu itu? Beda ya. Karena yang banyak varian toppingnya itu yang agak lama. Apa biasa yang paling lama? Itu beef sausage. Oh, tapi itu best seller. Iya, yang itu yang best seller. Yang paling simpel itu yang kayak carbonara atau tuna mel, itu cepat. Itu cepat ya. Kalau berapa biasa durasi waktu dari perbedaan rasa-rasa tersebut? Kadang dia beda selisih 10 menit. Untuk kadang kan kalau kayak carbonara itu bisa 15 menit Ji. Kalau yang beef sausage itu harus 20 sampai 25 menit karena banyak macamnya kan. Kita juga harus hati-hati. Sudah cantik tampilannya. Jangan sampai juga ada kelupaan. Oh, biasa ada pengalaman. Pernah ada pengalaman karyawan saya kan. Di situ. Iya. Ini dukanya juga ya. Buru-buru itu. Masuk di oven. Bilang, "Kenapa kayak beda, saya lihat tadi itu yang kau kasih masuk di oven." Masa Kak? Astaga, dia lupa kasih itu mozzarella, terpaksa. Sudah dikeluarkan lagi bikin yang baru. Lah, oh begitu. Iya, karena tidak kan bisa. Oh iya, karena di oven kan, otomatis dia tidak melumer kalau itu ya. Tapi kadang dapat customer baik yang mau itu hari kebetulan dapat ada buru-buru kan, bilang ada kami punya tapi modelnya begini, sebenarnya komposisinya untuk toppingnya sama, cuma dia peletakannya beda, harusnya mozzarella dulu dan ada topping lain di atasnya, tapi ini kebalik karena temanku ini lupa taruh mozzarella. Ya udah nggak apa-apa, ambil itu aja, samar kok rasanya. Apa sih arti tampilan? Yang penting rasanya tetap sama. Oke, baik Ibu Indah, nanti kita lanjutkan. Saya mau terima telepon, silakan yang mau bergabung di telepon kami 0811 400 9250. Mungkin mau rasa-rasa pizza dari Mimi Pizza Mangerangi, ada produk dari Ibu Indah di sini. Sahabat budaya boleh langsung bergabung, bertanya mungkin tentang produk tersebut. Ada juga untuk wanita, ada juga coklat, kita bisa lihat produknya langsung kalau ditonton di Facebook kami Pro4 RRI Makassar. Bisa berkomentar juga, mungkin ada yang mau ditanya-tanya, mau order mungkin silahkan, nanti saya akan memberikan informasi kepada sahabat budaya yang ingin langsung bagaimana berkomunikasi dengan ownernya. Kita akan nantikan telepon dan juga komentar di Facebook kami, di Facebook Pro4 RRI Makassar. Oke, Ibu Indah kembali lagi. Ini kalau bicara tentang tadi masih duka ya, ini dukanya banyak kayaknya, sampai bisa meneteskan air mata kalau dukanya. Awal-awalnya begitu, kayak panik bagaimana, tapi begitu lama-kelamaan sudah terbiasa. Santai aja. Komplain dari konsumen itu ada biasanya Ibu Indah? Pernah, mungkin karena buru-buru, kebanyakan kerja orderan kan, sampai kadang pernah suatu waktu lupa masukin sambal. Itu aja sih, sejauh ini belum pernah ada. Kayaknya kurang karyawan deh. Karena kurang karyawan, enggak lah. Harus ada yang packing ya mungkin ya. Masih bisa terhandle. Tidak, kalau Ibu Mbak Anti, kalau saya tambah karyawan tambah pengeluaran lagi ya, begitu maksudnya.
Sedangkan saya hanya bisa membayar bagi saya dan juga diri karyawan saya, begitu 2 aja yang saya bisa bayar. Bayar diri sendiri kan Ibu Indah? Iya. Iyalah. Jadi kalau bagaimana dengan administrasi keuangan? Biasa kan para ibu itu agak kesusahan untuk membagi pengeluaran dengan penjualannya dengan untuk uang sakunya sendiri, rumah tangganya. Kalau produk yang saya jual ini yang kewanitaan ini kan semua omsetnya masuk di saya. Beda dengan pizza itu kan saya cuma dipercayakan kelola. Jadi semua laporan penjualan itu setelah outlet tutup saya laporkan semuanya. Kalau khusus produk yang saya kelola langsung ini coklat dan herbal kewanitaan, alhamdulillah dari situ saya sampai sekarang masih bisa bertahan. Memakai hasil penjualan itu, keuntungannya separuh dipakai jajan, separuh kalaupun ada bisa ditambah disisihkan dijadikan modal. Seberapapun itu tetap disyukuri. Iya, tahu. Hasilnya. Iya, usaha dari siang sampai malam nih. Sampai orang bilang capeknya duduk dan berdirinya itu. Untung ya dia agak sedikit kecil daripada saya. Kalau dia agak besar daripada saya berarti berdirinya tolong Kak dulu ambil itu di. Oke. Dan tadi kita sudah bicara tentang konsumennya, itu biasa ada juga yang komplain begitu. Dengan konsumen yang ada, sudah berapa konsumen yang Ibu Indah punya yang tetap begitu? Sudah banyak sih. Sudah banyak. Sudah tak terhitung. Rata-rata? Karena rata-rata yang sudah coba, alhamdulillah order lagi. Oh, order lagi. Iya. Kalau tanggal muda ya? Tidak Ji. Enggak Ji. Kadang Tonji tahu tanggal tua ada juga Ji. Kalau Mungkin mau. Kalau mau tuh. Iya, kalau pengen sekali. Pengen sekali, apalagi kalau makanan ditahan-tahan. Kalau ada Ji ya kenapa tidak? Langsung. Biar itu tinggal 1.000 yang penting Cina Kak. Yang penting cukup. Cina Kak, yang penting cukup Ji sampai akhir bulan begitu. Oke. Hai, Ibu Indah, kalau dengan produk yang ada, itu kan pizza yang kebanyakan ya. Kalau yang coklat itu, terus kalau di tadi lupa saya bertanya, Car Free Day jual semua produk itu? Kalau di Car Free Day itu saya khusus minuman saja. Oh, minuman toh. Cuma es coklat dan jual es teh jumbo. Karena saya lihat kan pernah awalnya saya bawa semua produk, tapi kayaknya memang pasarnya di Car Free Day itu orang cari makan jadi sama cari mau jajan kuliner aja. Sama. Beberapa bulan saya bawa produk herbalku, begitu. Cuma orang apa ini dijelaskan, oh ya. Panjang. Dan saya lihat, saya putuskan saja jual minuman saja deh, karena orang sudah capek olahraga, langsung keluar dari lapangan cari minum. Kan otomatis orang biar sudah makan pasti cari minum. Iya, betul. Jadi jual minuman saja. Nanti orang bilang kerongkongan kering. Iya, kering. Dan biasa juga kalau di Car Free Day itu saya bawa pizza tapi sesuai pesanan. Oh, yang pesan terlebih dahulu. Iya, yang teman-teman tahu kan kalau saya ke Car Free Day hari Minggu, malam Minggu mereka pesan. Kak buatkan yang ini ya, bawa di Car Free Day. Kan rotinya tetap lembut. Jadi biar bermalam begitu tetap enak. Oh, begitu. Dan begitu kadang tetangga jualan di Car Free Day begitu pesan. Oh iya. Nanti saya bawakan lah. Oh iya. Oke. Baiklah. Jadi dari semua produk ini Ibu Indah lebih menjual ya kadang-kadang dari luar itu hanya produk kecantikan ya. Iya. Ini ya untuk perempuan ya, yang lainnya tidak ya karena itu harus fresh begitu ya. Oke, baiklah. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Masya Allah. Padahal tadi sempat. Iya. Briefing dulu bagus ya kayak begitu. Ketemu sama penyiarnya langsung, hostnya. Oke, Ibu Indah, apa yang perlu Ibu Indah sampaikan kepada pendengar kita terkait dengan produknya? Dan juga mungkin kontak person yang bisa dibagi untuk bisa menghubungi atau FB, IG untuk produk ini, dan juga mungkin tips untuk para ibu yang baru mau berusaha membuka usahanya. Tips saya itu jangan pernah menyerah, tetap berusaha meskipun kita hanya bisa di dalam rumah, kita bisa gunakan smartphone kita untuk berpenghasilan. Karena sekarang selagi kita mau pasti ada jalan.
modal utama itu bukan materi, karena saya rasa saya tidak punya materi yang banyak. Saya hanya modal kepercayaan dan kemauan. Iya. Dan untuk pesan produknya boleh melalui FB saya Indah Sukmarini Aidan Shop, atau di IG Indah Aidan Shop, di toko TikTok itu juga ada Aidan Shop 89, sama di Shopee namanya Aidan Shop 89. Yang intinya ada Aidan Shop, mohon maaf. karena Iya. itu nama saya dedikasikan untuk anak saya, itu nama anak saya. Oh itu, aduh saya enggak mau mengulas yang Iya, itu karena nanti ada sedikit drama di sana ya. Tadi kan sebelum Saya enggak mau bertanya ke sana, iya. nanti drama muncul Drama ya lagi. sebelum itu. Oke. Walaupun itu ini nanti nampak saya di kamera. nanti hubungi di WA saya saja, Iya. nomornya 082 Iya. 396 23 0045. Ulang boleh? 082 Iya. 396 Iya. 23 0045. Oke, baiklah. Ibu Indah, terima kasih banyak. Sukses untuk usahanya. Amin ya Allah. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan dan semoga tetap sehat terus. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.